warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Sakila Nabila Putri, mewakili teman-teman saya dari kelompok 3 untuk presentasi di depan sini tentang Trigatha Wawasan Nusantara. Semenjak kita lahir ke dunia ini, kita sudah dikaruniai oleh Tuhan dengan panca indera yang lengkap kan? Ada mata, hidung, mulut, telinga, dan lain-lain. Itu semua sudah melekat di tubuh kita sejak kita lahir. Nah, sama halnya nih dengan negara. Ternyata negara juga memiliki aspek yang melekat dari awal didirikan. Trigatha mengandung makna unsur-unsur kekuatan nasional Indonesia. Jadi, terdapat unsur-unsur yang berperan penting dalam konsepsi wawasan Nusantara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Trigatha terdiri dari tri yang artinya 3 dan gatra yang adalah unsur-unsur kekuatan nasional Indonesia. Jadi, Trigatha adalah 3 unsur-unsur kekuatan nasional Indonesia. Trigatha umumnya tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa bisa aja aspek-aspek ini akan berubah. Memangnya apa sih aspek-aspek Trigatha tersebut? Aspeknya adalah geografis, keadaan dan kekayaan alam, dan keadaan dan kemampuan penduduk. Trigatha ini adalah aspek-aspek yang memang sudah melekat pada suatu negara dari awal negara tersebut didirikan. Dapat disimpulkan bahwa Trigatha adalah 3 unsur-unsur alamiah yang menjadi kekuatan nasional Indonesia dalam konsepsi wawasan Nusantara. Kita lanjut membahas tentang aspek geografis. Seperti yang kita tahu, Indonesia diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan 2 samudra, yaitu Hindia dan Pasifik. Kamu pasti pernah melihat peta dunia, kan? Coba deh kamu perhatikan tentang Indonesia. Wilayah negara Indonesia merupakan suatu kepulauan yang terdiri dari daerah air dengan ribuan pulau-pulau di dalamnya. Nah, itu dia mengapa Indonesia disebut negara archipelago, yang bermakna rantai, gugusan atau kumpulan dari pulau-pulau yang terbentuk secara tektonik. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia loh. Berdasarkan wilayah dan jumlah penduduk, jumlah pulau di Indonesia kurang lebih 17.504 pulau. Dan yang sudah dibakukan ke PBB adalah sejumlah 16.056 pulau. Luas daratan Indonesia adalah 1.919.440 km persegi. Sedangkan luas lautan sebesar 3.273.810 km persegi. Maka, secara keseluruhan daratan dan lautan Indonesia adalah 5.193.250 km persegi. Wah, luas banget ya negara kita. Jika dibandingkan dengan Eropa Barat, Indonesia jauh lebih luas loh. Gak cuma itu aja, Pulau Kalimantan yang memiliki banyak hutan lebat, luas wilayahnya melebihi Thailand, bahkan lebih luas dari Spanyol, serta lebih luas dari Inggris Raya. Sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, Selat Malaka, Selat Singapura, Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, dan Samudra Pasifik. Sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, Timur Leste, Australia, Laut Timur, dan Laut Arafuru. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Secara astronomis, Indonesia terletak di 16 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur dan 141 bujur timur. Dilalui garis khatulistiwa sehingga Indonesia mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Nah, pengaruh dari musim inilah yang membuat negara kita jadi negara agraris terkemuka. Tanahnya subur dan cocok juga digarap sebagai sektor pertanian dan banyak menghasilkan bahan makanan juga, seperti beras, jagung, sayur, buah, karet, kopi, gula, dan tembakau yang berguna untuk penduduk Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas aspek keadaan dan kekayaan alam. Kekayaan sumber-sumber daya alam sebenarnya terdapat di semua aspek, permukaan bumi, laut, perairan, dan di dalam bumi. Sumber daya alam sesungguhnya mempunyai arti yang sangat luas, di mana Indonesia terkenal sebagai negara yang mempunyai sumber-sumber alam yang berlimpah.
Bahkan dulu aja penjajah datang ke Indonesia karena menginginkan salah satu sumber alam kita, yaitu rempah-rempah kan. Selain itu, Indonesia dianugerahi lautan yang kaya alam akan potensi. Menurut Food and Agriculture Organization atau FAO, potensi sumber daya perikanan Indonesia mencapai 6,5 juta ton per tahun. Menurut membuat Indonesia menempati urutan ketiga di dunia pada 2019. Gak cuma itu aja. Kamu tahu gak nih kalau Indonesia juga terkenal akan kekayaan batubaranya pada tahun 2018. Indonesia menjadi penghasil batubara terbanyak keempat secara global dengan hasil produksi batubara sebesar 549 juta ton. Wah, banyak banget kan? Itu masih sebagiannya saja. Masih banyak lagi sumber-sumber alam yang lainnya yang dimiliki Indonesia, dan sumber daya alam itu harus diolah atau dimanfaatkan dengan berprinsip maksimal, lestari, dan berdaya saing. Yang ketiga, aspek keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk suatu negara menentukan kekuatan dan ketahanan nasional negara tersebut. Nah, terdapat 3 faktor nih yang berkaitan dengan penduduk, yaitu jumlah penduduk, komposisi penduduk, serta distribusi penduduk. Penduduk adalah sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah. Faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk. Jumlah penduduk dapat berubah karena kematian, kelahiran, pendatang baru, dan orang yang meninggalkan wilayahnya. Segi positifnya, bertambah keangkatan kerja dan pertambahan tenaga kerja hingga meningkatkan perekonomian dan mutu hidup di Indonesia. Ada juga segi negatifnya. Segi negatifnya, apabila pertumbuhan penduduk tidak seimbang dengan pertumbuhan ekonomi, maka akan menurunkan kesejahteraan penduduk suatu negara. Akibatnya, semakin tingginya angka pengangguran, kriminalitas, dan memburuknya kondisi yang lainnya. Menurut Badan Pusat Statistik, pada September 2020, jumlah penduduk di Indonesia sebanyak 270,20 juta jiwa. Dengan penduduk sebanyak itu, tentunya sangat dibutuhkan peran dari pemerintah untuk mengatasi adanya potensi ledakan penduduk. Maka dari itu, pemerintah membuat program transmigrasi, pemerataan lapangan kerja, dan keluarga berencana. Dengan kata lain, jumlah penduduk harus tetap diawasi karena akan berpengaruh juga dengan ketahanan nasional. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya ledakan penduduk yang menyebabkan jumlah pengangguran semakin besar. Saya akhiri presentasi saya hari ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.